Halo Gidaler, selamat datang kembali di channel Hobi Gidal. Kali ini aku ditemani sama Ola dan di sebelah sana ada Kak Okta dan Kak Ivon. Mereka berdua papa mamanya Ola. Oke, di video kali ini yang ingin aku highlight itu pukulannya Ola ya. Nah, seperti kalian bisa lihat di sini, pukulannya Ola itu dipecut. Memang pukulan badminton tuh ada yang dipecut. Tapi habis mecut lengannya itu harus ikut, jangan stop. Kalau gerakan seperti ini kan kayak basket ya. Ini aku langsung bilangin kalau habis mukul itu lengannya ikut aja. Jangan diberhentikan, selain nanti bisa cepet cedera juga nggak enak. Ini jangan di stop pokoknya. Kalau mukul apalagi yang forehand ya. Ini bagus, habis aku bilangin langsung praktek dan nggak out lagi. Nah, masuk kan. Yang tadi kan out. Karena kalau nggak kita ikuti, kita kira-kiranya agak susah. Jadi kurang presisi. Satu gerakan aja yang mulus. Tapi waktu hitting point itu kita sedikit mecut nggak apa. Atau kalau nggak mau mecut, tadinya kan harus relax, lalu waktu hitting point itu kita remas pegangan atau grip raket kita. Nanti ikuti aja lengannya, kan biasanya nyodok ke depan kan. Itu lengannya ikut aja, jangan di stop. Nah, kayak gitu bagus. Aku tahu Ola ini suka basket anaknya. Tapi ilmu basketnya itu dikeluarkan atau diterapkan di badminton. Nah, kalau beda olahraga juga beda teknik ya, jadi nggak boleh disamakan. Walaupun otot yang kita pakai mungkin sama, tapi tekniknya berbeda. Oke, ini aku serve, posisi berdirinya Ola udah bener. Ini dia kasih forehand lagi dan kebetulan aku kidal, jadi aku yang ngambil lebih enak. Kalau Ola yang ngambil backhand agak susah. Kan kita mau bahas forehand ya. Mari kita lihat lagi videonya dan kita pelajari gerakannya Ola. Ini mungkin Ola maksudnya ngelob. Ini gerakannya udah bener, cuman kurang tinggi aja arahnya. Ini ngelob lagi, pukulannya pakai kaki model gunting. Memang ada pukulan yang kakinya seperti itu. Footworknya Ola untuk maju ke depan udah bener. Jadi jalannya kalau badminton tuh seperti kepiting. Lalu waktu ambil yang di depan itu melangkahnya kaki kiri, berhenti waktu mukul di kaki kanan karena Ola kan pemain kanan ya, jadi pakai kaki raket. Itu udah bener bagus. Nah, tadi aku bahas mengenai kaki yang scissors ya, atau yang seperti gunting itu. Kalau menurutku untuk ngelob sebaiknya nggak pakai kayak gitu kakinya. Ya kadang-kadang kalau kita kepepet timingnya itu susah, memang pakai kaki yang seperti itu nggak apa-apa. Yang penting kan ini kaki raketnya hasilnya ada di depan setelah mukul. Cuman ada beberapa atlet juga yang kalau ngelob itu kaki raketnya di belakang. Mungkin untuk kekuatan malah lebih bagus, soalnya kan mendorong. Jadi kakinya itu dibuat tumpuan, kaki raketnya dibuat tumpuan. Lalu untuk mendorong badan kita untuk condong ke depan, jadinya bolanya bisa dipukul lebih keras ke depan, ke daerah lawan. Tempo hari aku upload video ini cuplikan aja waktu Ola yang main waktu mukul yang gunting itu.
Itu kata komentator-komentator di TikTok katanya udah bener. Nah, kalau kayak gini kan gunting lagi. Itu menurutku sih nggak bener. Karena gerakannya itu kayak kita bawa guling lalu dipukulin ke temen atau adik kita ya. Itu kan gulingnya kita simpen. Nah, kalau badminton kan kebalikannya ya. Jadi kita memang tetap megang raket dan raketnya kita simpen, nggak kita lempar. Tapi yang kita lempar adalah shuttlecock. Dan kita ingin shuttlecocknya itu bisa sampai ke belakang dan setinggi mungkin. Asal nggak out ya. Kalau kalian pernah nonton film Avatar ya, Avatar yang kartun ya, bukan Avatar yang alien warna biru itu. Jadi Eng dan teman-temannya itu kan menguasai kayak ilmu bela diri ya, tapi bukan tinju. Dan gerakannya itu luwes, tapi bisa memproduksi pukulan yang hebat atau yang tenaganya besar. Nah, sama juga dengan badminton, kalau kita tekniknya benar, harusnya kita effortless, jadi nggak terlalu pakai banyak energi, tapi bisa menghasilkan pukulan yang keras. Nah, itu yang kita tuju atau yang kita harapkan. Tapi itu tergantung preferensi masing-masing ya, karena ada juga pemain yang lebih senang mengandalkan kekuatan otot daripada kekuatan ayunan atau teknik yang maksudnya teknik tuh kayak nyimpen energi pakai ayunan gitu terus bisa menghasilkan pukulan yang kenceng. Tapi kalau langsung terus mukul gitu kan ya bisa juga ada juga atlet yang melakukan seperti itu. Jadi kasarannya itu kalau kalian mau maku sesuatu ya, pakai palu kita angkat sedikit terus kita pukulkan dengan keras atau kita angkat agak tinggi baru kita ayun dan pukulkan. Tapi kan nggak makan energi banyak, tapi hasilnya itu sama, pakunya melesak ke dalam kayu atau tembok itu kedalamannya sama, berarti kan energinya yang diperlukan sama. Cuman beda teknik aja. Kalau yang pertama kita tangannya harus kuat, ayunnya dikit, terus kita pukul melesak ke dalam. Tapi yang satunya kita ayun dulu ke belakang, terus kita pukul ke depan. Nah, jadi ada perbedaan ya. Kalau teknik sama-sama dipakai, cuman kalian mau yang mana? Mau yang hemat energi atau yang boros energi? Sama-sama hasilnya sama-sama keras. Aku sebenarnya kurang setuju kalau di TikTok aku itu banyak komentar mengenai teknik yang bilang kalau teknik ini salah, itu salah. Ya sebenarnya kalau menurut aku pribadi, kalian belajar dari coach A dan coach B, nanti bisa beda juga tekniknya. Tergantung coachnya ngajarnya bagaimana. Kan aku sendiri juga nggak tahu mereka itu belajarnya di mana. Tapi selagi hasilnya itu sama, ya kenapa kita harus berdebat mengenai apa yang harusnya dilakukan teknik A atau teknik B? Aku sih nggak masalah, kalian mau pakai apa, yang penting jangan menjudge orang ya. Kalau tekniknya yang dia pakai A itu berarti A itu yang benar, dan orang yang pakai teknik B dianggap salah. Padahal hasilnya sama gitu. Ataupun kalau nggak sama ya beda tipis lah. Yang sebenarnya nggak perlu dipermasalahkan siapa yang benar atau salah.
Karena menurutku yang benar ya tergantung prakteknya atau hasilnya. Hasilnya benar ya udah, kalian mau pakai cara apapun terserah. Menurutku seperti itu. Cuman ada ini ya, nggak cuman hasil aja. Kalau misalnya hasilnya itu bagus bisa sampai belakang, tapi ada kendala misalnya otot kita cepat capek atau rentan cedera, atau setelah mukul terus kita nggak bisa kembali cepat ke posisi siap. Nah itu kan ada kendala-kendalanya yang harus kita cermati juga. Jadi nggak bisa memaksakan, oh teknik B ini loh lebih hemat energi, tapi ada negatifnya. Nah negatifnya itu kita bisa eh, minimalisir atau enggak, atau kita bisa nutupi dengan ke negatifnya itu dengan kelebihan kita atau enggak. Nah, makanya beda-beda kan, setiap orang itu unik juga. Mungkin teknik A di beberapa atlet cocok dipakai, tapi di beberapa atlet lain nggak cocok, misalnya karena postur tubuhnya lebih gemuk misalnya loh ya. Jadi teknik-teknik sebaiknya kita juga pelajarilah. Kalau ada orang yang bilang tekniknya salah terus dia kasih saran, ya kita coba aja. Kalau cocok sama kita ya kita pakai, kalau nggak cocok ya nggak usah dipakai. Kita pakai teknik lain atau teknik awal yang kita punya. Yang penting kita nyaman dan safe. Yang penting itu safe juga. Kalau kita nyaman tapi setelah main sakit ini dan itu, ototnya bengkak semua, ya itu nggak aman. Oke, kembali lagi ke teknik forehand. Selain lengan itu kita ini semua terkoneksi ya. Jadi posisi kaki kita atau footwork waktu mukul kakinya di mana, dan setelah mukul kakinya itu arahnya kemana, lalu badan kita itu menghadapnya kemana, terus ayunan lengan itu pakai siku dulu atau langsung lengan aja seperti orang gepuk kasur gitu, atau pakai ayunan lengan seperti kayak orang renang ya. Nah itu semua beda-beda dan mempengaruhi pukulan kita. Terus juga kita nggak bisa bilang mengenai cara ngelop misalnya. Terus kita pakai teknik yang seperti ini. Satu aja tekniknya, tapi pada kenyataannya waktu kita main, teknik yang seperti itu nggak bisa dipakai karena misalnya bolanya udah terlambat gitu. Jadi kalau misalnya ngelop ya pakai forehand. Teknik yang benar sebenarnya kaki yang raket di belakang dulu, lalu badannya menghadap agak serong gitu. Terus kita buka lengan kan. Mau mukul, habis mukul, sewaktu mukul ini sikunya maju depan, terus baru lengannya diangkat dan dipukulkan. Itu diikuti sama kaki raketnya ikut maju ke depan. Jadi ikut bantu dorong sekaligus sama badan kita kan, dari serong terus menghadap ke depan, lalu serong kebalikannya yang ke kanan kan. Kalau aku kidal, jadi balik dari kiri menghadap ke kanan. Nah itu gerakan tubuh. Jadi badan ini dari arah kiri ke kanan itu kan juga termasuk mendorong. Lalu kakinya kita bawa ke depan, itu juga bantu kita, power kita untuk dorong ke depan. Makanya bolanya bisa keras, tinggi, dan sampai belakang. Nah, waktu itu yang teknik yang sempurna, yang benar ya. Tapi kalau kita main, waktu kita main, kadang-kadang posisi kita itu nggak ideal. Karena kalau training kan bolanya diumpan sama coachnya gitu, kita cuma mukul terus balik lagi badannya, terus diputer lagi, balik lagi, diputer lagi. Itu kan mudah karena kita udah tahu sama coachnya pasti ditaruh di tempat itu. Tapi kalau waktu main kan habis dikasih ke kanan, lalu kita dikasih ke kiri, jadi nggak
benar atau nggak pas, jadi nggak bisa melakukan pukulan yang sempurna. Cuman walaupun beda-beda tekniknya atau caranya mukul ya, sewaktu bermain kita memang harus menguasai semuanya gitu. Tapi nggak beda jauh kok kalau kita tahu sempurnanya kita pukulan yang seperti bagaimana. Kalau waktu mau main kita kepepet itu pakai teknik lain ya, namanya adjustment. Jadi bukan sepenuhnya berbeda tekniknya, itu enggak. Kecuali kalau backhand ya, itu ada perbedaan di grip. Jadi cara pegang raketnya, tapi mayoritas atau ya 70-80% gerakan tekniknya itu sama. Cuman ada minor adjustment aja. Nah, termasuk pukulan forehand ini juga seperti yang dilakukan Ola itu. Kadang-kadang untuk ngejar timing mungkin Ola makanya pakai gerakan yang seperti itu. Cuman aku saranin buat Ola supaya mempelajari teknik-teknik lain khususnya yang footworknya untuk forehand. Terus jangan lupa lengannya habis mukul diayun, diikuti aja ke depan. Jadi lebih luwes gerakannya. Terus boleh latih ini pergelangan tangan. Jadi biar lengannya nggak cepet capek. Coba kalian amati gerakannya Ola dan gerakanku ya. Waktu Ola itu ngelop ke belakang, itu sepertinya butuh energi yang besar banget ya. Kalau aku mukulnya kan cuman enteng gitu aja, tapi bisa sampai ke belakang. Karena aku manfaatin seluruh otot-otot yang aku punya. Dari kaki, terus sampai badan, terus sampai akhirnya ke pergelangan tangan. Semua satu ayunan yang luwes. Gak ada dari perut untuk neken sampai seperti orang push up gitu ya. Buat anak-anak muda yang nonton video ini, kalau kalian pernah lihat film kungfu atau silat, kebanyakan yang jadi gurunya itu kan yang udah tua ya. Kayak kura-kura ninja gitu kan tikusnya kan udah tua. Karena kalau udah tua itu nggak bisa pakai kekuatan otot lagi. Karena ototnya udah lemah dan tenaganya kurang. Makanya aku saranin kalian tuh belajar dari mereka-mereka yang bisa conserve energi atau menghemat energi supaya bisa menghasilkan pukulan yang keras. Ya mungkin tidak sekeras pukulannya anak muda, tapi lumayan lah, cukup. Karena kita nggak pernah tahu suatu pertandingan tuh bisa sampai rubber set atau enggak. Kalau kita mainnya pakai tenaga terus, lalu mainnya sampai rubber set, yang kalah stamina pasti kalah dia. Makanya kita lihat atlet-atlet yang udah ada umur, mereka set 1 akan mainnya lebih cerdas dan lebih cepat. Jadi ngotot supaya set 2-nya bisa istirahat, atau kalau bisa menang nggak perlu sampai rubber set. Karena kalau sampai rubber set ada kemungkinan besar mereka kalah karena kalah stamina. Oke guys, gitu aja game kali ini. Semoga video ini menginspirasi kalian semua. Dan memang aku nggak banyak kasih masukan tentang teknik. Kalian bisa lihat di channel lain. Kalau untuk teknik aku cuman bahas mengenai hal-hal apa aja yang perlu diperhatikan kalau kita belajar teknik. Karena kalau kita diajari teknik ya waktu latihan mungkin bisa sempurna, tapi waktu permainan belum tentu cara yang kita latih bisa dipakai. Oke guys, gitu aja video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.